Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan kebijakan mutasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi tenaga honorer yang memang disiapkan untuk diangkat menjadi P3K. Informasi ini perlu rekan-rekan simak, khususnya bagi rekan-rekan honorer, agar setidaknya bisa menambah wawasan terkait dengan proses mutasi bagi para pegawai P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, mutasi atau pindah tugas itu merupakan hal umum yang terjadi di dunia kerja, termasuk di lingkungan kerja sebagai aparatur sipil negara. Sejauh ini prosedur mutasi itu baru diatur khusus untuk disiapkan kepada para pegawai negeri sipil. Lantas apakah pegawai P3K bisa melakukan mutasi? Bagaimana ketentuannya? Dikutip dari halaman tanya jawab Badan Kepegawaian Negara, saat ini memang tidak terdapat mekanisme mutasi di dalam manajemen P3K. Oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan P3K apakah bisa mutasi ke daerah lain atau tidak, ya maka jawabannya adalah tidak bisa, kecuali terdapat beberapa ketentuan sehingga P3K ini bisa dilakukan mutasi. Dengan kata lain, syarat mutasi P3K adalah harus menyelesaikan masa kerjanya. Aturan terkait mutasi ASN ini perlu dipahami para ASN maupun calon aparatur sipil negara, khususnya calon P3K, dalam hal ini para tenaga honorer sebelum bergabung di pemerintahan. Nah, rekan-rekan, merujuk peraturan BKN nomor 5 tahun 2019, mutasi itu adalah perpindahan tugas dalam satu instansi, antar instansi, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan daerah, dan perwakilan negara Indonesia ke luar negeri. Nah, mutasi ini sebagai bentuk apresiasi biasanya diajukan instansi atas prestasi kerja ASN sehingga ia diberikan jabatan yang lebih tinggi dengan cara pindah tugas. Nah, apakah P3K bisa melakukan mutasi? Meskipun sama-sama berstatus sebagai ASN, sejauh ini memang P3K tidak bisa mengajukan mutasi seperti PNS. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Agama Bengkulu, perbedaan aturan mutasi P3K dan PNS ini sebenarnya berkaitan dengan status kepegawaian. Nah, rekan-rekan, meskipun di pernyataan ini disampaikan bahwa P3K itu tidak bisa mengajukan mutasi, akan tetapi saat ini memang ada beberapa instansi yang bisa melakukan mutasi P3K. Nah, syarat-syarat mutasi P3K ini nanti akan saya sampaikan di video ini. Olehnya itu, saksikan secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh. Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang ASN, status kepegawaian P3K adalah pegawai tidak tetap pemerintah. Oleh karena itu, Abdu menilai bahwa P3K tidak memiliki celah untuk bisa mengajukan perpindahan tugas atau daerah kerja. Rekan-rekan, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ini adalah Undang-Undang ASN yang lama dan saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, tentu undang-undang yang baru ini memang di dalam pasal undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, tidak secara rinci menyebut tentang mutasi P3K. Nah, nanti rencananya di peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023, hal itu akan diatur secara rinci. Peraturan pemerintah ini nantinya akan disahkan pada paling lambat pada bulan April 2024. Nah, hal ini diperkuat dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Berdasarkan pasal 3, setidaknya ada 10 persyaratan bagi ASN untuk bisa mengajukan mutasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 2 ASN tahun 5, Undang-Undang
nomor 5 tahun 2014 memang tidak diatur secara eksplisit terkait dengan aturan mutasi P3K. Namun terdapat syarat-syarat khusus dan mekanisme mutasi yang bisa dilakukan P3K itu. Nah, rekan-rekan, syarat yang paling utama untuk bisa mengajukan mutasi berstatus sebagai PNS sedangkan P3K itu tidak disebutkan. Nah, di dalam peraturan BKN memang tentang tata cara pelaksanaan mutasi, memang untuk mutasi P3K tidak disebutkan di dalam peraturan ini, hanya tata cara melakukan mutasi bagi PNS saja. Namun untuk P3K belum disebutkan secara rinci di peraturan BKN tentang tata cara mutasi itu. Meskipun P3K tidak bisa mengajukan mutasi, ternyata P3K bisa berpindah unit penempatan kerja dengan cara lain. Nah, ini yang sangat menarik oleh karena memang meskipun P3K tidak bisa mengajukan mutasi, ternyata P3K ini bisa pindah unit penempatan kerja dengan cara lain. Bagi pegawai P3K yang ingin pindah unit kerja dapat menyelesaikan terlebih dahulu masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Setelah masa kerjanya berakhir, maka P3K ini dapat melanjutkan kontrak dan mendaftar ke unit penempatan kerja lain. Tentu proses pendaftaran ini disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang dibuka oleh instansi tujuan. Nah, ini salah satu cara apabila P3K ini ingin pindah kerja atau pindah tugas di unit kerja lain. Dengan kata lain, P3K bisa menyelesaikan kontrak terlebih dahulu, lalu kemudian mendaftar kembali untuk pendaftaran di tempat lain setelah kebutuhan formasi dibuka oleh instansi tujuan. Nah, itu salah satu cara untuk P3K bisa pindah kerja di unit kerja tempat lain. Sementara itu rekan-rekan sekalian, ada yang menarik bahwa berita yang ditayangkan oleh jpnn.com ini menyebutkan bahwa P3K untuk formasi 2022 itu ternyata bisa dilakukan mutasi. Nah, ternyata P3K itu meskipun sesuai dengan peraturan BKN tentang tata cara mutasi SN, P3K itu tidak bisa dimutasi, akan tetapi ternyata terdapat kriteria-kriteria agar P3K ini bisa dimutasi. Nah, seperti yang terjadi di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menempatkan 92 pegawai P3K ke sejumlah provinsi di Sulawesi. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN menjelaskan bahwa 92 P3K ini nantinya dikembalikan ke wilayah kerja sesuai dengan preferensi penempatan pertama. Perwakilan BKPN ini melepas 92 P3K berdasarkan nota Dinas Sekretaris Utama tentang penyampaian SK mutasi wilayah kerja P3K formasi tahun 2022. Nah, dari berita kali ini dapat disimpulkan bahwa P3K itu bisa melakukan mutasi asalkan hanya antar unit kerja dalam satu instansi. Jadi rekan-rekan sekalian, jika mengajukan perpindahan dari unit kerja di dalam satu instansi, maka kemungkinan bisa saja P3K ini melakukan mutasi kerja. Sebagai contoh misalnya, jika rekan-rekan tenaga guru dalam satu kabupaten dari guru SD A mau melakukan mutasi atau mengajukan perpindahan ke SDB, itu maka bisa saja dilakukan selagi masih dalam instansi kerja, dalam satu instansi kerja. Nah, ini mungkin secara yang bisa kita simpulkan sementara bahwa P3K tidak bisa melakukan mutasi antar instansi atau antar pemerintah daerah, akan tetapi untuk sementara bisa melakukan mutasi dalam unit kerja dalam satu instansi. Jadi itu kriteria agar supaya P3K ini bisa melakukan mutasi kerja. Kita tidak tahu nanti aturan turunan dari Undang-Undang ASN terbaru, yakni Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, apakah secara rinci
Ini mengatur terkait dengan peraturan mutasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan, demikian video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.